Rustam Farokzad lahir di tengah masa kejayaan Kekaisaran Sasanid, sebuah kerajaan besar yang membentang dari perbatasan Romawi di barat hingga India di timur. Ayahnya, Farokh Hormizd, adalah seorang bangsawan terkemuka dan seorang jenderal yang disegani. Sejak kecil, Rustam menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Dididik dalam seni pertempuran dan strategi, Rustam tumbuh menjadi sosok yang dihormati dengan kemampuan memimpin yang tak tertandingi. Ketika dewasa, Rustam diangkat menjadi Spahbod, panglima tertinggi di salah satu wilayah kekaisaran. Ia berhasil memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran, mempertahankan wilayah kekaisaran dari berbagai ancaman. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Sasanid mencapai banyak kemenangan dan kemakmuran, dan Rustam menjadi simbol kekuatan Persia. Namun, kebangkitan kekuatan Muslim Arab mulai mengancam kekuasaan Sasanid. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Arab di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas menantang kekaisaran dalam sebuah pertempuran besar di Al-Qadisiyah. Rustam, dengan keberanian dan kecerdasannya, memimpin pasukan Persia dalam pertempuran yang menentukan ini. Pertempuran Al-Qadisiyah berlangsung selama beberapa hari, dengan kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan strategi yang hebat. Rustam memimpin pasukannya dengan gagah berani, berjuang mati-matian demi mempertahankan tanah airnya. Namun, pasukan Muslim berhasil membalikkan keadaan, dan Rustam gugur dalam pertempuran tersebut. Kematian Rustam Farokzad di Al-Qadisiyah menandai awal dari akhir kekuasaan Sasanid di Persia. Namun, keberaniannya terus dikenang sebagai simbol dari semangat juang dan cinta tanah air. Kisah Rustam menjadi bagian penting dari sejarah, mengingatkan generasi selanjutnya tentang pentingnya keberanian dan pengorbanan demi mempertahankan apa yang mereka yakini. Rustam Farokzad dalam konteks sejarah Islam merujuk pada tokoh sejarah nyata, bukan karakter mitologis dari Syahnameh. Rustam Farokzad adalah seorang jenderal Persia Sasanid yang terkenal, yang memainkan peran penting selama masa penaklukan Muslim di Persia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Rustam Farokzad dan peristiwa terkait. Jabatan militer, Rustam Farokzad menjabat sebagai Panglima Perang, Spahbod, dari Kekaisaran Sasanid. Dia adalah putra Farokh Hormizd, seorang bangsawan terkemuka. Rustam Farokzad, putra dari bangsawan dan jenderal terkemuka Farokh Hormizd, sejak kecil dibesarkan dalam tradisi militer Kekaisaran Sasanid yang megah. Sejak usia muda, Rustam telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni perang dan strategi militer, melebihi teman-teman sebayanya dan bahkan para seniornya. Kemampuan alami dan dedikasinya menarik perhatian kaisar yang melihat potensi besar dalam diri Rustam. Saat dewasa, Rustam diangkat menjadi Spahbod, jabatan tertinggi dalam hierarki militer Sasanid. Sebagai Spahbod, Rustam bertanggung jawab atas perlindungan wilayah kekaisaran dan memimpin ribuan prajurit dalam pertempuran. Posisi ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan kaisar terhadap kemampuannya, tetapi juga menempatkannya sebagai penjaga utama kekaisaran dalam menghadapi ancaman dari luar. Rustam memimpin dengan kombinasi kebijaksanaan dan keberanian. Dalam setiap pertempuran yang dipimpinnya, Rustam dikenal selalu berada di garis depan, memberikan contoh kepada pasukannya, dan menginspirasi mereka untuk bertarung dengan penuh semangat. Kepemimpinannya yang karismatik dan strateginya yang cerdik seringkali membawa kemenangan bagi pasukan Sasanid, memperkuat posisi kekaisaran di tengah ketegangan regional yang semakin meningkat. Di bawah komando Rustam, pasukan Persia menjadi lebih terorganisir dan efektif. Ia menerapkan inovasi dalam taktik militer dan memperkuat infrastruktur militer, menjadikan tentara Sasanid sebagai salah satu yang terkuat di zamannya. Namun, semua persiapan dan strategi itu diuji dalam pertempuran Al-Qadisiyah, di mana Rustam menunjukkan kualitasnya sebagai seorang Spahbod yang berdedikasi hingga akhir hayatnya. Warisan Rustam Farokzad sebagai Spahbod yang berani dan visioner terus dikenang dalam sejarah Persia, menjadi simbol dari keberanian dan pengorbanan demi tanah air.
Pertempuran Al-Qadisiyah. Rustam Farokzad terkenal karena keterlibatannya dalam pertempuran Al-Qadisiyah, salah satu pertempuran penting antara Kekaisaran Sasanid dan pasukan Muslim Arab. Pertempuran ini terjadi sekitar tahun 636 Masehi dan merupakan titik balik yang menandai awal dari penaklukan Muslim atas Persia. Di tengah panasnya gurun di dataran Al-Qadisiyah, berkumpul dua pasukan yang akan menentukan nasib dua peradaban. Rustam Farokzad, Spahbod Kekaisaran Sasanid yang tangguh, berdiri di hadapan ribuan prajurit Persia, siap menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Di seberang mereka, tentara Muslim Arab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bertekad untuk memperluas pengaruh Islam ke tanah Persia. Pertempuran Al-Qadisiyah bukan sekadar bentrokan senjata. Ini adalah pertemuan antara dua dunia yang berbeda dengan budaya, kepercayaan, dan taktik perang yang kontras. Rustam yang telah melalui berbagai pertempuran dan menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, merasakan beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa hasil pertempuran ini akan menentukan nasib kekaisaran yang dicintainya. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dimulai dengan serangkaian serangan taktis yang dirancang untuk menguji kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. Pada hari pertama, Rustam mengirim pasukan gajahnya untuk memecah formasi musuh. Namun, pasukan Muslim dengan strategi yang matang dan keberanian yang tak tergoyahkan berhasil mengatasi rintangan ini. Hari demi hari, pertempuran semakin intens. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, tetapi semangat dan tekad Rustam tidak surut. Di bawah terik matahari, dengan debu berterbangan di sekitar mereka, Rustam memimpin pasukannya dengan semangat yang tak kenal lelah. Namun, pada hari ketiga, perubahan angin membawa perbedaan signifikan. Pasukan Muslim melancarkan serangan balik yang menentukan, mengubah gelombang pertempuran. Di tengah kekacauan dan kebisingan pertempuran, Rustam berusaha mengatur kembali pasukannya. Namun, takdir telah menuliskan akhir yang berbeda untuknya. Dalam kegaduhan pertempuran, Rustam jatuh dan gugur di medan perang. Dengan jatuhnya Rustam, semangat pasukan Persia goyah dan kekalahan tidak bisa dihindari. Kematian Rustam Farokzad dalam pertempuran Al-Qadisiyah menandai akhir dari sebuah era. Kekaisaran Sasanid mulai runtuh dan pengaruh Islam semakin meluas ke wilayah Persia. Namun, keberanian dan pengorbanan Rustam tetap hidup dalam ingatan rakyat Persia, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang menghargai semangat juang dan cinta tanah air. Kekalahan dan kematian. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Rustam dikalahkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rustam Farokzad gugur dalam pertempuran dan kekalahannya dianggap sebagai awal runtuhnya kekuasaan Sasanid di Persia. Udara pagi telah melepaskan malam yang banjir darah. Peristiwa ini oleh para sejarawan disebut Lailatul Harir, malam yang geram. Belum ada dari kedua pihak yang dapat menentukan kemenangan. Sudahkah pasukan itu merasa letih setelah menghabiskan waktu selama 24 jam dalam pertempuran yang paling sengit mereka rasakan? Dan sekarang sudah tiba saatnya mereka beristirahat dan tidur? Tidak. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Umar bin Khattab menceritakan bahkan menemui pasukannya dan mengatakan, kemenangan dalam pertempuran sebentar lagi ini di tangan pihak yang mendahului. Sabarlah sebentar, mari kita lakukan penyerangan lagi. Kemenangan di tangan orang yang sabar dan tabah. Para perwira itu bersama pasukannya berkumpul di sekitarnya. Setelah itu mereka menggempur panglima perang Persia, Rustum bin Farokzad, dan menyusup masuk sampai kepada mereka yang berada di belakangnya.
Setelah kabilah-kabilah itu melihat kesigapan kaum Muhajirin dan Ansar, salah seorang pemimpin mereka menunjuk kepada pasukan muslimin itu seraya berkata, "Dalam soal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah mereka lebih bersungguh-sungguh daripada kalian." Kemudian mereka menunjuk kepada pasukan Persia dengan mengatakan, "Juga mereka, jangan sampai lebih berani menghadapi maut daripada kalian." Kabilah-kabilah itu juga kemudian menyerbu musuh yang berada di hadapan mereka. Mereka bertempur terus mati-matian sampai ada orang menyerukan azan salat zuhur. Ketika itu, barisan pasukan Persia sudah mulai kacau balau. Rustum menemui Ajal Fairuzan dan Hormuzan yang di sayap kanan dan kiri sudah mundur. Maka terbuka peluang ke baris tengah. Tetapi tiba-tiba datang angin barat bertiup kencang. Barang-barang Rustum yang ringan-ringan beterbangan dari peterananya ke dalam Sungai Atik, Kakak, dan pasukannya bergerak terus sampai mencapai peterananya. Tetapi Rustum sudah meninggalkan tahtanya itu dengan beberapa ekor bagal yang didatangkan untuk membawa hartanya. Lah berdiri di sampingnya berlindung dengan barang-barang bawaannya itu. Anak buah Kakak terus menerobos ke tepi sungai tanpa mengetahui adanya harta yang dibawa bagal-bagal itu atau Rustum yang sedang berlindung di bawahnya. Ketika Hilal bin Alqamah menghantam salah satu bagal itu dan memutuskan tali-tali pengikat barang-barang muatannya, tempat Rustum sedang berlindung di bawahnya, salah satu barang muatan itu jatuh menimpanya sehingga tulang belakangnya patah, tetapi Hilal sendiri tidak menyadari. Rustum merangkak-rangkak lalu menghempaskan diri ke sungai. Begitu melihat Hilal segera mengenalnya, ia pun terjun ke sungai mengejar di belakangnya. Orang itu diseretnya keluar, dihantamnya mukanya dengan pedang, dan di tempat itulah Rustum menemui ajalnya. Selanjutnya Hilal naik ke atas peterananya sambil berteriak, "Rustum sudah kubunuh, hei kemari, kemari." Anggota-anggota pasukan datang mengerumuninya dengan bertakbir. Mengetahui apa yang telah menimpa panglima besarnya itu, pihak Persia terkejut sekali. Mereka kebingungan. Kekuatan mereka jadi rapuh. Saat itu juga tampil Jalinus menyerukan pasukannya agar menyeberang sungai di bendungan besar itu seperti yang pernah dilakukan oleh Fairuzan dan Hormuzan. Tetapi bendungan sungai itu roboh dan menimpa mereka yang sedang di sungai dengan arus yang begitu bergolak deras. Dengan robohnya bendungan itu ada 30.000 orang dari pasukan Persia yang saling terjalin dengan rantai tenggelam. Dirar bin Ay-Khattab segera mengambil bendera Persia yang besar, Darvasi Kabian, yang harganya ketika itu 1.200.000. Begitu juga pasukan Kaisar Yazdegerd telah pula mengalami kekalahan telak, dan sisa-sisa anak buahnya berbalik mundur ke belakang, berlarian tanpa menoleh lagi. Sungguh pun begitu, atas perintah Sa'ad, Kakak dan Syurahbil berangkat mengikuti terus jejak mereka. Kemudian disusul pula oleh Zuhrah At-Tamimi disertai anak buahnya. Zuhrah yang sudah tahu Jalinus sedang mengumpulkan anggota-anggota pasukannya yang sudah tercerai-berai, dibunuhnya. Anggota-anggota pasukan Persia yang berikutnya ada yang dibunuh dan ada pula yang ditawan oleh pasukan muslimin tanpa mengadakan perlawanan. Malah ada beberapa sumber yang berpendapat bahwa pasukan muslimin memerintahkan pasukan Persia yang sudah kalah itu saling berbunuh-bunuhan, dan itu mereka lakukan. Soalnya semangat dan moral mereka sudah hancur, untuk mengadakan perlawanan sudah tak bernafsu lagi. Mereka melihat maut menjemput teman-teman yang gigih bertahan, dan melihat juga komandan-komandan mereka melarikan diri, lalu mereka menyerah. Anggota pasukan muslimin yang masih muda menggiring puluhan orang dari mereka, berjalan menekur di depannya, tak ubahnya seperti sekawanan ternak, tanpa kemauan, tanpa harapan,
kecuali ingin hidup dengan menyandang aib dan hina. Tetapi yang berhasil melarikan diri, mereka terpencar-pencar, masing-masing merasa bahwa dengan lari itu besar harapan masih akan dapat bertahan hidup. Kemenangan yang menentukan, itulah kemenangan meyakinkan yang telah diperoleh pasukan muslimin sebagai mahkota yang patut dibanggakan. Tatkala mendengar berita itu, perempuan dan anak-anak mereka berdatangan ingin ikut serta ke medan perang. Istri Hamam bin Al-Haris An-Nakhai menceritakan, "Kami ikut menyaksikan pertempuran Qadisiyah bersama suami-suami kami. Setelah tugas mereka selesai, kami menyingsing lengan baju kami bekerja keras. Kami mengambil tongkat-tongkat besar, lalu kami ke tempat korban-korban itu. Yang dari pasukan muslimin kami beri minum dan kami angkat. Yang dari pihak musyrik kami habisi sekalian. Anak-anak yang mengikuti kami serahi pekerjaan dan kami bimbing mereka." Dengan demikian, semua kaum muslimin, laki-laki, perempuan, dan anak-anak ikut serta dalam perjuangan yang sungguh berat ini. Perjuangan ini sangat menentukan, membuat mereka yang beriman sungguh terangkat martabatnya. Hal ini besar sekali pengaruhnya terhadap berdirinya sebuah kedaulatan Islam, sama seperti pengaruh perang Badar terhadap berdirinya Islam. Hekal mengatakan pasukan muslimin akan membayar dengan harga berapapun untuk meneruskan kemenangan yang sangat mendukung itu. Kita sudah melihat tindakan mereka yang sungguh berjaya itu, dan kita sudah melihat perjuangan pahlawan-pahlawannya yang sudah bertempur mati-matian seperti yang dilakukan oleh Kakak bin Amr. Semua itu adalah contoh yang paling menonjol. Kita melihat bagaimana mereka mengorbankan darah dan nyawa demi mencapai kemenangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan dua macam karunia yang indah sekali. Selama 30 hari yang berakhir dengan kemenangan itu, terbunuh dari mereka 6.000 orang, dan selama 2 hari pertempuran Aimas dan Agwas 2.500 orang. Jumlah korban sebanyak itu di luar yang dapat dibayangkan pihak Arab masa itu. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang terbunuh di pihak Persia dalam prahara yang hiruk-pikuk itu, yakni mereka yang hanyut dan tenggelam di sungai dan yang mati tersungkur saat melarikan diri. Rampasan perang sekarang Kakak dan Zuhra serta komandan pasukan yang lain sudah kembali. Mereka mengerumuni Sa'ad bin Abi Waqqash dan melihat keadaan panglima itu, berkat kemenangan, sudah berangsur sembuh dari penyakit yang dideritanya. Segala harta dan rampasan perang kini dikumpulkan. Ternyata semua itu berada di luar khayalan orang Arab. Sa'ad bin Abi Waqqash memanggil Hilal bin Alqamah dan menanyakan tentang Rustum. Lalu katanya, "Lucutilah dia sekehendakmu. Semua yang ada pada korban itu sudah diambilnya, tak ada yang tertinggal. Jumlah semuanya mencapai 70.000. Sayang, kalau tidak karena topinya jatuh ke sungai, bagian Hilal tentu akan berlipat ganda." Kemudian Zuhrah bin Al-Hawiyah datang membawa rampasan perang milik Jalinus. Sa'ad memperkirakan terlalu besar untuk diberikan seluruhnya kepadanya. Mengenai ini ia menulis surat kepada Umar, yang dibalas oleh Umar dengan mengatakan, "Lakukanlah terhadap Zuhrah seperti yang sudah dialaminya, dan sisa rampasan perang yang masih ada biarkan di tangan Anda. Berikan rampasannya dan tambahkan 500 buat teman-temannya." Rampasan perang itu oleh Sa'ad dibagi-bagikan kepada anggota-anggota pasukannya. Yang dari pasukan berkuda, kavaleri 6.000, dan yang berjalan kaki, infanteri 2.000. Kemudian ditambahkan untuk penduduk negeri masing-masing 500. Sungguh pun begitu. Selain 1/5 yang oleh Sa'ad sudah dipisahkan untuk dikirim ke Madinah, rampasan perang itu masih banyak sisanya. Apa yang sudah dilakukan saat itu dilaporkannya kepada Umar, dengan menanyakan apa yang harus dilakukannya dengan sisa yang masih ada. Umar membalas,
Yang 1/5 kembalikan kepada pasukan muslimin, dan berikan kepada yang menyusul Anda yang tidak mengalami pertempuran. Semua perintah Umar oleh Sa'ad dilaksanakan. Tinggal lagi yang masih ada di tangannya. Terpaksa ditanyakan kepada Umar apa yang harus ia lakukan. Umar memerintahkan agar dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hafal Quran. Ketika ia akan membagikan kepada mereka, tiba-tiba datang Amr bin Ma'di Karib dan Bishr bin Rabi'ah al-Khas'ami. Kedua orang ini sudah berjuang mati-matian dalam pertempuran itu. Mereka harus mendapat balasan 2 kali lipat. Karena pertempuran itu, maka mereka ingin mendapat nasib seperti penghafal Al-Quran. Sa'ad bertanya kepada Amr bin Ma'di Karib, firman Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang masih Anda hafal? Amr menjawab, saya masuk Islam di Yaman, kemudian ikut berperang, sehingga terlalu sibuk saya untuk menghafal Quran. Sa'ad menolak memberikan bagian harta penghafal Quran kepadanya. Ketika ia menanyakan kepada Bishr tentang Quran yang dihafalnya, ia menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang hadir di tempat itu tertawa semua, dan Bishr pun tidak mendapat bagian. Dengan jawaban saat itu, sudah puaskah kedua kesatria itu? Lalu mereka diam? Tidak. Malah Amr berkata dalam bentuk syair, kalau kami gugur, tak ada orang yang akan menangisi kami. Malah Quraisy berkata, bukankah itu sudah suratan? Dalam bertempur kami dipersamakan, dalam pembagian dinar persamaan, tak ada. Sedang Bishr bin Rabi'ah berkata, juga dalam bentuk syair, kudurumkan untaku di gerbang Qadisiyah, dan Sa'ad bin Waqqas pemimpinku. Sa'ad seorang pemimpin, segalanya yang baik, ia tak kenal yang buruk, tetapi Jarir pemimpin terbaik di Irak. Ingatlah hentakan pedangku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu di pintu Qudais, medan perang yang sungguh sulit. Petang itu mereka berharap sekiranya ada dari mereka yang dipinjami sepasang sayap burung, ia akan terbang jauh. Sa'ad adalah pemimpin, buruk tanpa yang baik. Harumnya jauh seperti Abu Zanat yang pendek. Sa'ad menulis surat kepada Umar mengenai cerita Amr dan Bishr dan apa yang dikatakannya kepada mereka serta jawaban mereka kepadanya dengan melampirkan sajak-sajaknya itu. Dalam balasannya Umar mengatakan agar mereka diberi bagian atas perjuangan mereka itu. Kemudian agar tidak kecewa, Sa'ad memberi kepada kedua mereka masing-masing 2.000 dirham. Orang semua tahu dia memang dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan mencintai harta melebihi yang lain. Umar yang bersahaja. Seperti kita ketahui, pertempuran itu berakhir dengan kemenangan yang sangat meyakinkan, sementara perhatian orang di segenap penjuru di semenanjung dengan mata dan hati mereka diarahkan ke sana. Mereka gelisah sekali ingin mengetahui perkembangannya. Kalangan sejarawan mengatakan, orang-orang Arab dari Uzaib sampai ke Aden Abyan, dari Abela sampai Baitul Muqaddas, Yerusalem, menanti-nantikan terjadinya pertempuran Qadisiyah. Mereka melihat bahwa di sanalah kekuatan dan kehancuran kerajaan Persia. Setiap daerah mengutus orang untuk memetik berita-berita. Yang paling ingin tahu mengenai kesudahan segala peristiwa itu tentu Umar bin Khattab sendiri. Setiap pagi ia keluar ke pinggiran kota Madinah menanya-nanyakan kepada kaum musafir mengenai keadaan Qadisiyah. Tengah hari baru ia pulang kepada keluarganya. Suatu hari ia melihat seorang penunggang unta yang sesudah ditanya, diketahuinya orang itu datang dari sana. Ditanyanya orang itu, coba ceritakan. Orang itu menjawab, kaum musyrik sudah hancur. Umar terus menanyakan sambil berlari-lari kecil mengikuti musafir yang bercerita dengan tetap di atas untanya, tanpa mengetahui siapa orang yang mengikutinya itu. Musafir ini bernama Sa'ad bin Umailah Al-Fazari, utusan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Amirul Mukminin. Ketika itu ia membawa surat Sa'ad buat Umar mengenai kemenangan pasukannya serta beberapa korban pasukan muslimin yang sudah diketahui nama-namanya.
Sesudah kedua orang itu memasuki kota dan orang-orang memberi salam kepada Umar sebagai Amirul Mukminin, musafir itu berkata, "Mengapa tadi tidak memberitahu bahwa Anda Amirul Mukminin? Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada Anda." Umar menjawab dengan bersahaja, "Tidak apa, saudaraku." Umar menerima surat saat itu lalu dibacakannya di depan orang ramai. Kesedihan Yazdigird. Sementara Umar sedang membacakan surat Sa'ad kepada penduduk Madinah mengenai kemenangan itu, di Madain Yazdigird sedang dirundung kesedihan karena berita-berita tersebut. Lahannya termenung mengulang kata-kata Rustum serta isyarat yang dulu pernah disebut-sebut. Begitu besar kesedihannya sehingga tak dapat ia berpikir lagi apa yang harus diperbuatnya. Ya, apa yang akan dapat dilakukannya. Bahkan Persia seluruhnya, apa yang akan dilakukan? Pasukan muslimin sudah berada di lembah Irak, di bagian atas sampai ke bawah. Orang semua sudah kembali patuh dengan meminta maaf atas kesetiaan mereka kepada pihak Persia, karena waktu itu mereka di bawah kekuasaannya. Untuk mengambil hati dan menanamkan rasa aman saat memaafkan mereka. Bahkan kabilah-kabilah Arab yang tersebar di sekitar Furat dan Tigris telah pula menyambutnya ketika disebutkan bahwa saudara-saudara mereka yang sudah lebih dulu masuk Islam, mereka orang-orang yang lebih pandai dan lebih bijak. Kemudian di depan saat mereka pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Sekarang apa yang akan dapat dilakukan Yazdigird menghadapi semua itu? Berita-berita yang sampai kepadanya malah menambah kerisauan hatinya, memperbesar rasa putus asanya. Kalau tidak, karena semangat mudanya yang bagaikan fatamorgana penuh harapan masih berkedip di depannya. Namun ternyata ia tertipu oleh kenyataan. Tertipu karena masih mengharapkan takhta yang sudah hilang di masa kecilnya. Sesudah ia naik takhta, takhta itu pun goyah, sendi-sendinya berlepasan. Tetapi ya, alangkah jauhnya fatamorgana akan dapat mewujudkan suatu harapan atau akan dapat menolak kehendak takdir. Warisan sejarah. Rustam Farrokhzad sering digambarkan dalam sejarah Persia sebagai seorang pahlawan yang gagah berani yang bertempur demi mempertahankan tanah airnya. Kematian Rustam di Al-Qadisiyah menjadi simbol kejatuhan dinasti Sasanid dan awal pengaruh Islam di wilayah Persia. Rustam Farrokhzad adalah figur penting dalam sejarah Islam dan Persia, di mana kisahnya mencerminkan pergeseran besar dalam sejarah dan budaya kawasan tersebut.